Menurut pendapat saya, jiwa yang benar-benar terbangun bukanlah jiwa yang paling banyak mengetahui, melainkan jiwa yang mulai mampu mendengar bisikan sunyi di dalam dirinya sendiri. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak tanpa benar-benar berniat berhenti. Dunia tetap bergerak seperti biasa, suara kendaraan masih berlalu, percakapan tetap terjadi, tawa masih terdengar di kejauhan, namun di dalam dada muncul ruang hening yang tidak dapat dijelaskan. Seolah waktu berjalan sedikit lebih lambat, dan di antara detik-detik itu ada sesuatu yang memanggil dengan cara yang sangat lembut. Mungkin kamu pernah merasakannya, perasaan seperti sedang berada di tengah banyak orang, tetapi hati berdiri sendirian di sebuah tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang anehnya terasa akrab. Seperti pulang ke tempat yang pernah dikenal, tetapi tidak ingat kapan pertama kali datang ke sana. Kadang perasaan itu hadir tanpa alasan. Saat malam turun dan lampu mulai redup, atau ketika pagi datang terlalu tenang, ada kesadaran halus yang muncul, bahwa hidup ini lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Bahwa ada lapisan makna yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata biasa. Dan tanpa sadar, hatimu mulai bertanya, bukan tentang dunia, tetapi tentang dirimu sendiri. Mengapa perjalanan terasa berbeda? Mengapa hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan daya tariknya? Mengapa keramaian tidak lagi sepenuhnya mengisi ruang batin, sementara keheningan justru terasa menenangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sebagai suara keras. Ia hadir seperti embun yang turun perlahan di atas daun, hampir tidak terasa, tetapi meninggalkan jejak yang nyata. Ada jiwa yang hidup mengikuti arus, dan ada jiwa yang suatu hari tersadar bahwa ia sedang dibawa menuju arah tertentu. Bukan karena memilih, tetapi karena dipanggil. Panggilan itu tidak menggunakan bahasa manusia. Ia hadir dalam bentuk rasa, dalam bentuk kepekaan, dalam bentuk kerinduan yang tidak memiliki nama. Barangkali itulah sebabnya beberapa pengalaman hidup terasa begitu dalam, bahkan ketika orang lain menganggapnya biasa saja. Ada hal-hal kecil yang mampu menyentuhmu lebih lama daripada yang seharusnya. Sebuah kata sederhana, tatapan seseorang, atau bahkan angin yang berhembus di sore hari bisa membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dalam dirimu yang selalu terjaga. Bagian itu tidak tertarik pada kebisingan yang berlebihan. Ia lebih menyukai makna daripada penampilan, kedalaman daripada keramaian, dan kejujuran daripada pengakuan. Dunia mungkin melihatnya sebagai keheningan, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk mendengarkan yang lebih dalam. Tidak semua orang memahami keadaan ini, dan mungkin memang tidak perlu dipahami oleh semua orang. Karena ada perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh hati, bukan oleh penjelasan. Seringkali, jiwa yang mulai terbangun melewati fase di mana ia merasa asing terhadap arah hidupnya sendiri. Bukan karena tersesat, tetapi karena sedang meninggalkan versi lama dari dirinya. Seperti pohon yang diam-diam menggugurkan daun sebelum musim baru datang, proses itu berlangsung tanpa suara, tanpa pengumuman. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tetapi di dalam, segalanya sedang bergeser. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa beberapa hubungan terasa menjauh dengan sendirinya. Bukan karena kebencian, bukan pula karena kesalahan, melainkan karena getaran batin yang tidak lagi sama. Ada jalan yang perlahan memisahkan tanpa pertengkaran, tanpa drama, hanya dengan kesadaran yang tumbuh pelan. Dan di tengah perubahan itu, muncul rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah fisik, tetapi lelah berpura-pura menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dirimu. Lelah mengikuti ritme yang tidak lagi selaras dengan suara hati. Namun anehnya, di balik kelelahan itu ada ketenangan yang mulai tumbuh. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah perjalanan panjang, lalu menyadari bahwa yang ia cari selama ini ternyata bukan tujuan di depan, melainkan kedalaman di dalam dirinya sendiri. Ada momen ketika kamu mulai melihat hidup dengan cara yang lebih lembut. Tidak lagi terburu-buru menghakimi, tidak mudah marah, dan perlahan memahami bahwa setiap manusia membawa luka yang tidak terlihat. Empati datang tanpa dipanggil, seolah hatimu belajar memahami bahasa yang sebelumnya asing. Dan mungkin kamu bertanya dalam diam, mengapa perasaan ini datang sekarang? Jawabannya tidak perlu dicari dengan keras. Karena beberapa hal bukan untuk dipahami melalui pikiran, melainkan untuk dirasakan melalui kesadaran yang perlahan terbuka. Bayangkan sebuah lampu kecil di ruang gelap. Ia tidak langsung menerangi seluruh ruangan, tetapi cukup untuk membuatmu melihat bahwa kamu tidak benar-benar berada dalam kegelapan. Begitulah kesadaran batin bekerja, tidak mengejutkan, tidak memaksa,
hanya hadir perlahan hingga akhirnya kamu menyadari bahwa cahaya itu sudah lama ada. Kadang hidup membawa seseorang melewati pengalaman yang terasa berat bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengikis lapisan yang menutupi dirinya yang sejati. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap kekecewaan menjadi seperti tangan tak terlihat yang membentuk ulang arah perjalanan. Dan suatu hari, tanpa disadari, kamu mulai melihat masa lalu dengan rasa syukur yang tenang. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa setiap kejadian memiliki bahasa rahasia yang hanya bisa dibaca setelah hati menjadi cukup tenang. Ada keindahan dalam proses menjadi sadar. Keindahan yang tidak ramai, tidak mencolok, tetapi dalam dan hangat. Seperti cahaya fajar yang perlahan menggantikan malam tanpa suara gemuruh. Di titik ini, seseorang biasanya mulai merasakan hubungan yang berbeda dengan kehidupan. Alam terasa lebih hidup, langit seolah berbicara tanpa kata. Bahkan kesunyian memiliki makna yang tidak pernah terasa sebelumnya. Seakan ada warisan halus yang perlahan terbangun dari dalam diri, bukan sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang sejak awal sudah ada, hanya tertidur cukup lama. Warisan itu bukan tentang kebesaran dunia, melainkan tentang kejernihan hati. Tentang kemampuan melihat makna di balik peristiwa sederhana. Tentang keberanian untuk tetap lembut di dunia yang sering mengajarkan keras. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perjalanan ini bukan dimulai hari ini. Ia sudah berjalan sejak lama, melalui jejak pengalaman, melalui doa-doa yang pernah dipanjatkan dengan air mata, melalui harapan yang pernah hampir padam namun tetap menyisakan cahaya kecil. Ada garis tak terlihat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang sedang menunggu di depan. Garis itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang mulai peka. Ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan kerendahan hati. Karena semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami betapa luasnya misteri kehidupan. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, tetapi ketenangan karena hati tidak lagi melawan arus yang memang harus dilalui. Ada penerimaan yang lembut, seperti sungai yang mengalir tanpa menolak bentuk jalannya. Jika kamu berada di sini sekarang, mungkin bukan kebetulan. Mungkin hatimu sedang cukup tenang untuk mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Sesuatu yang tidak memaksa, tidak mendesak, hanya menunggu untuk disadari. Karena ada jiwa yang hidup sekadar menjalani hari, dan ada jiwa yang perlahan menyadari bahwa setiap hari sebenarnya adalah panggilan untuk kembali mengenal dirinya yang paling dalam. Dan ketika kesadaran itu mulai terbuka, perjalanan batin pun berubah arah. Bukan lagi mencari keluar, melainkan pulang ke dalam. Di sanalah langkah baru diam-diam dimulai. Seperti pintu yang terbuka perlahan tanpa suara, ada pemahaman yang satu demi satu muncul dari kedalaman rasa. Bukan untuk membebani, bukan untuk menguji, tetapi untuk memperlihatkan jejak-jejak halus yang selama ini mungkin telah hadir dalam hidupmu tanpa pernah disadari sepenuhnya. Kini, biarkan hati melangkah sedikit lebih dekat, karena apa yang selama ini terasa samar perlahan akan menampakkan dirinya, sebagaimana cahaya yang akhirnya terlihat oleh mata yang telah terbiasa dengan keheningan. 1. Sejak kecil merasa berbeda dari lingkungan. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya berjalan tanpa banyak pertanyaan, mengikuti arus sebagaimana kebanyakan orang melakukannya. Namun ada pula jiwa yang sejak masa paling awal sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan merasa lebih baik, bukan pula merasa lebih buruk, tetapi ada kesadaran samar bahwa dirinya melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Sejak kecil, mungkin kamu pernah merasa seperti sedang mengamati kehidupan dari jarak yang tidak terlihat. Saat anak-anak lain larut dalam kegembiraan sederhana, hatimu sesekali diam, memperhatikan hal-hal kecil yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Kamu bisa duduk lama hanya memandangi langit, memikirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Orang lain mungkin menganggap itu lamunan biasa. Tetapi bagimu, ada kedalaman rasa yang nyata. Seolah ada pertanyaan yang hidup di dalam diri sebelum kamu mengenal bahasa untuk mengungkapkannya. Perasaan berbeda itu seringkali tidak nyaman. Ada momen ketika kamu mencoba menyesuaikan diri, berusaha menjadi sama seperti lingkungan sekitar agar tidak terlihat asing. Kamu tertawa ketika orang lain tertawa, mengikuti kebiasaan yang sama, mencoba menyukai apa yang disukai banyak orang. Namun di dalam hati, selalu ada ruang yang tetap sunyi.
Ruang itu bukan kekosongan, justru di sanalah kesadaran tumbuh perlahan. Jiwa seperti ini biasanya lebih peka terhadap suasana. Ia dapat merasakan perubahan emosi di ruangan tanpa ada yang berbicara. Ia menangkap makna di balik nada suara, memahami perasaan orang lain bahkan sebelum mereka menjelaskannya. Sensitivitas ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa batin sudah terbiasa mendengarkan sesuatu yang lebih halus. Kadang pengalaman hidup membuatnya merasa terasing. Ada fase ketika ia bertanya, mengapa dirinya tidak mudah merasa cocok di banyak tempat? Mengapa percakapan dangkal terasa melelahkan? Mengapa hatinya lebih nyaman dalam keheningan daripada keramaian? Namun perlahan ia menyadari bahwa perbedaan itu bukan kesalahan. Ia hanyalah cara jiwa mengenali jalannya sendiri. Seperti benih yang tidak tumbuh bersamaan dengan tanaman lain, bukan berarti ia gagal tumbuh. Ia hanya memiliki musim yang berbeda. Dan seringkali, benih yang tumbuh paling lambat justru memiliki akar paling dalam. Perasaan berbeda sejak kecil sering menjadi awal dari perjalanan batin yang panjang. Bukan perjalanan yang terlihat dari luar, tetapi perjalanan memahami diri, memahami makna, dan memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang menjadi sama dengan orang lain. Pada akhirnya, jiwa mulai menerima bahwa dirinya tidak perlu selalu dimengerti. Karena ada bagian dari perjalanan hidup yang memang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan dari penerimaan itu, lahirlah ketenangan pertama, ketenangan menjadi diri sendiri tanpa perlu menyembunyikan kepekaan yang sejak awal telah menjadi bagian dari dirinya. 2. Sering mengalami ujian hidup lebih berat. Ada pola yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Beberapa jiwa seolah berjalan melalui jalan hidup yang lebih terjal dibandingkan yang lain. Bukan karena nasib tidak adil, melainkan karena kehidupannya dibentuk melalui pengalaman yang dalam. Sejak awal, hidup mungkin tidak selalu berjalan mudah. Ada kehilangan yang datang terlalu cepat, ada kekecewaan yang terasa terlalu dalam, atau ada situasi yang memaksa hati menjadi dewasa sebelum waktunya. Saat orang lain menikmati fase hidup dengan ringan, kamu justru belajar memahami luka, kesabaran, dan ketahanan batin. Pada masa-masa itu, sering muncul pertanyaan sunyi, mengapa harus seberat ini? Jawaban tidak pernah datang secara langsung. Namun seiring waktu, sesuatu berubah di dalam diri. Ujian yang awalnya terasa seperti beban perlahan berubah menjadi ruang pembelajaran yang tidak terlihat. Kesedihan mengajarkan empati, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, penolakan mengajarkan kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Jiwa yang sering diuji biasanya belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak mudah menilai seseorang hanya dari permukaan, karena ia tahu setiap manusia membawa perjuangan yang tidak terlihat. Ada saat di mana rasa lelah muncul, seolah hidup tidak memberi jeda. Namun justru di titik paling lemah itu, seseorang mulai menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Kekuatan yang tenang, bukan kekuatan untuk melawan dunia, tetapi kekuatan untuk tetap lembut meskipun pernah terluka. Kekuatan untuk tetap percaya meski pernah kecewa. Kekuatan untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya jelas. Ujian hidup sering menjadi cara kehidupan membersihkan lapisan-lapisan yang tidak diperlukan. Ia mengikis kesombongan, mengurangi ketergantungan pada hal-hal luar, dan perlahan membawa jiwa kembali kepada inti dirinya. Dan suatu hari, ketika menoleh ke belakang, kamu mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman berat itu tidak menghancurkanmu. Justru mereka membentuk kedalaman yang membuatmu mampu memahami kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana. Apa yang dulu terasa sebagai penderitaan perlahan berubah menjadi sumber kekuatan batin. Seperti batu yang terus ditempa air, kerasnya pengalaman justru menghaluskan hati. 3. Memiliki intuisi yang tajam tanpa belajar. Ada jenis pemahaman yang tidak datang dari membaca atau mendengar penjelasan. Ia muncul begitu saja, seperti mengetahui arah angin tanpa harus melihatnya. Sebuah rasa yang hadir sebelum pikiran sempat menyusun alasan. Kamu mungkin pernah merasakan mengetahui sesuatu tanpa tahu bagaimana kamu mengetahuinya. Perasaan bahwa suatu keadaan tidak tepat, atau keyakinan mendalam bahwa sesuatu akan terjadi, dan seringkali perasaan itu terbukti benar. Intuisi bukan suara keras. Ia hampir seperti bisikan halus yang mudah diabaikan jika hati terlalu sibuk. Namun bagi jiwa yang peka, bisikan itu terasa jelas. Kadang ia muncul sebagai rasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang tertentu. Kadang sebagai ketenangan mendalam ketika berada di tempat yang tepat. Kadang pula sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa alasan logis, tetapi kemudian membawa kebaikan yang tidak terduga.
Jiwa yang memiliki intuisi tajam biasanya belajar melalui perasaan, bukan hanya melalui pengalaman luar. Ia membaca energi suasana, menangkap makna di balik diam, dan memahami keadaan tanpa perlu banyak penjelasan. Namun kemampuan ini sering membuatnya merasa berbeda, karena tidak semua orang memahami keputusan yang diambil berdasarkan rasa batin. Dunia lebih sering menghargai logika yang terlihat, sementara intuisi bekerja dalam wilayah yang tidak kasat mata. Ada fase ketika seseorang meragukan dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan batinnya demi mengikuti suara mayoritas. Tetapi setiap kali itu terjadi, hatinya terasa gelisah. Seiring waktu, ia belajar mempercayai keheningan di dalam dirinya. Intuisi sebenarnya adalah bentuk kedekatan dengan kesadaran terdalam. Ia tumbuh ketika seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, ketika hati tidak lagi terlalu bising oleh ketakutan atau keinginan berlebihan. Semakin seseorang tenang, semakin jelas suara batinnya. Dan pada akhirnya, intuisi bukan tentang mengetahui masa depan, melainkan tentang merasakan arah yang selaras dengan jiwa. 4. Hati mudah tersentuh oleh hal spiritual. Ada momen tertentu yang bagi sebagian orang terasa biasa saja, tetapi bagi jiwa tertentu terasa sangat dalam. Mendengar kalimat bijak sederhana bisa membuat mata berkaca-kaca. Melihat langit senja menghadirkan rasa haru tanpa sebab. Mendengar doa yang lirih mampu menenangkan hati lebih dari apapun di dunia. Kepekaan seperti ini bukan kelemahan emosional. Ia adalah tanda bahwa hati memiliki hubungan yang hidup dengan makna. Ketika seseorang mulai mudah tersentuh oleh hal-hal spiritual, ia biasanya merasakan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan. Kerinduan akan kedamaian, akan kejujuran batin, akan sesuatu yang terasa lebih abadi daripada kesibukan dunia. Ia mungkin tetap menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi ada bagian dalam dirinya yang selalu mencari kedalaman. Keramaian tidak lagi sepenuhnya memuaskan. Pencapaian dunia terasa sementara. Yang dicari bukan lagi sekadar keberhasilan luar, tetapi ketenangan dalam. Dalam momen-momen sunyi, hatinya terasa lebih hidup. Ia menemukan kenyamanan dalam doa, dalam refleksi, dalam diam yang penuh kesadaran. Seolah ada ruang di dalam dirinya yang terbuka setiap kali ia mendekat pada keheningan. Perubahan ini sering datang perlahan, tidak dramatis, tidak mengejutkan. Hanya rasa damai yang tumbuh sedikit demi sedikit. Dan semakin ia mengikuti panggilan batin itu, semakin ia memahami bahwa spiritualitas bukan tentang terlihat suci, melainkan tentang menjadi jujur terhadap diri sendiri. Tentang belajar menerima hidup dengan hati yang lapang. Tentang menyadari bahwa di balik setiap peristiwa ada makna yang lebih dalam. Pada titik ini, seseorang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya semata. Ia mulai menemukan bahwa ketenangan sejati selalu berawal dari dalam hati yang bersedia mendengar. Dan ketika hati sudah mampu tersentuh oleh hal-hal halus, dunia tidak lagi terasa kosong. Segala sesuatu memiliki makna, bahkan dalam kesunyian yang paling sederhana. 5. Sering mengalami kesendirian yang membentuk kedewasaan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasakan ruang sunyi yang tidak dapat diisi oleh kehadiran siapapun. Kesendirian itu tidak selalu datang karena ditinggalkan, terkadang justru hadir di tengah keramaian. Ia muncul perlahan, seperti kabut tipis yang menyelimuti batin tanpa suara. Pada awalnya, kesendirian terasa membingungkan. Ada keinginan untuk dimengerti, untuk menemukan seseorang yang benar-benar memahami isi hati tanpa perlu banyak penjelasan. Namun waktu demi waktu mengajarkan bahwa tidak semua perjalanan harus ditemani. Ada bagian dari hidup yang memang harus dilalui sendirian agar jiwa dapat mendengar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Kesendirian menjadi ruang belajar yang paling jujur. Dalam keheningan, seseorang mulai bertemu dengan pikirannya sendiri, dengan kenangan yang selama ini dihindari, dengan pertanyaan yang tidak pernah sempat dijawab. Tidak ada distraksi, tidak ada topeng sosial, hanya dirinya dan suara batin yang perlahan menjadi semakin nyata. Awalnya terasa berat, pikiran berisik, emosi naik turun, dan hati seperti mencari tempat berpegangan. Tetapi perlahan, sesuatu berubah. Kesendirian yang dulu terasa kosong, mulai terasa hangat. Ia menjadi tempat istirahat dari dunia yang terlalu bising. Di saat sendiri, seseorang mulai memahami dirinya tanpa tekanan penilaian. Ia belajar menerima kelemahan tanpa rasa malu. Ia belajar berdamai dengan masa lalu tanpa perlu menghapusnya. Kesendirian mengajarkan kedewasaan yang tidak bisa diberikan oleh nasihat siapapun. Karena hanya dalam diam seseorang benar-benar melihat siapa dirinya ketika tidak sedang berusaha menjadi apapun.
Banyak jiwa yang tumbuh justru bukan saat hidup berjalan mudah, tetapi saat ia harus berdiri tanpa sandaran. Ketika tidak ada yang datang menyelamatkan, ia menemukan bahwa di dalam dirinya ternyata ada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kesendirian juga membuat hati menjadi lebih lembut. Ia memahami rasa sepi orang lain karena pernah mengalaminya. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena tahu setiap manusia memiliki ruang sunyi yang tidak terlihat. Dan suatu hari, ia menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang pembentukan. Seperti malam yang memberi kesempatan bagi bintang untuk terlihat, kesunyian memberi kesempatan bagi jiwa untuk bersinar dengan caranya sendiri. Dari sanalah kedewasaan lahir, bukan kedewasaan usia, tetapi kedewasaan hati yang tidak lagi takut berada bersama dirinya sendiri. 6. Kehadirannya membawa ketenangan bagi orang lain. Ada orang-orang yang tidak banyak berbicara, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, namun kehadirannya selalu terasa menenangkan. Tanpa disadari, orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Percakapan mengalir lebih jujur, hati terasa lebih ringan, dan suasana menjadi damai tanpa alasan yang jelas. Jiwa seperti ini sering tidak menyadari pengaruhnya sendiri. Ia merasa dirinya biasa saja, bahkan terkadang merasa tidak cukup istimewa. Namun orang lain melihat sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan itu bukan berasal dari kata-kata bijak atau sikap yang dipaksakan, melainkan dari perjalanan batin yang telah melewati banyak proses. Setiap luka yang pernah diterima, setiap kesedihan yang pernah dipeluk dengan sabar, perlahan membentuk energi yang lembut. Tanpa sadar, ia belajar memahami tanpa menghakimi, mendengar tanpa tergesa memberi nasihat, dan hadir tanpa membawa beban tuntutan. Orang-orang sering datang untuk bercerita kepadanya, bukan karena ia memiliki semua jawaban, tetapi karena ia mampu mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dalam kehadirannya, orang lain merasa aman menjadi diri sendiri. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara instan. Ia lahir dari penerimaan diri yang panjang, dari proses berdamai dengan kehidupan, dari kemampuan melihat bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jiwa yang membawa ketenangan biasanya tidak suka keributan yang tidak perlu. Ia memilih kata dengan lembut, menjaga perasaan tanpa berpura-pura, dan lebih menghargai kedalaman daripada perhatian sesaat. Kadang ia merasa lelah karena sering menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Namun di balik itu, ada kepuasan batin yang halus, perasaan bahwa keberadaannya memiliki makna tanpa harus diakui secara besar-besaran. Kehadirannya seperti pohon rindang di tengah perjalanan panjang. Orang-orang mungkin hanya singgah sebentar untuk berteduh, tetapi keteduhan itu meninggalkan kesan yang dalam. Dan tanpa disadari, ketenangan yang ia berikan kepada orang lain sebenarnya adalah pantulan dari kedamaian yang mulai tumbuh di dalam dirinya sendiri. 7. Selalu dipanggil kembali ke jalan kebaikan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang menjauh dari dirinya sendiri. Ia mungkin terseret oleh keadaan, oleh pilihan yang keliru, atau oleh kelelahan yang membuatnya kehilangan arah. Namun anehnya, setiap kali ia berjalan terlalu jauh, selalu ada peristiwa yang membawanya kembali. Kadang melalui kejadian yang mengguncang, kadang melalui pertemuan tak terduga, kadang hanya melalui satu kalimat sederhana yang tiba-tiba menyentuh hati sangat dalam. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya pulang. Jiwa seperti ini tidak pernah benar-benar hilang arah, meskipun sempat merasa tersesat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu menolak tenggelam terlalu lama. Hati kecilnya terus mengetuk, mengingatkan dengan cara yang lembut namun tidak bisa diabaikan. Ketika ia mencoba mengabaikan suara batin, hidup terasa berat. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tetapi ketika ia kembali mendekat pada kebaikan, hatinya langsung terasa lebih ringan, seolah menemukan kembali tempat yang seharusnya. Pengalaman ini membuatnya memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang kebebasan memilih, tetapi juga tentang panggilan yang lebih dalam dari sekadar keinginan sesaat. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesalahan bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses kembali mengenal cahaya dalam dirinya. Tidak ada rasa putus asa yang bertahan lama, karena selalu ada jalan pulang yang terbuka. Kesadaran ini menumbuhkan harapan yang tenang, bahwa selama hati masih mampu merasakan penyesalan dan kerinduan pada kebaikan, maka arah hidup belum pernah benar-benar hilang. Jiwa yang sering dipanggil kembali biasanya memiliki hubungan batin yang kuat dengan makna hidup. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak pernah betah berada jauh dari kedamaian. Dan seiring waktu, ia belajar bahwa panggilan itu bukan tekanan,
melainkan kasih sayang kehidupan yang tidak pernah berhenti menuntunnya. 8. Memiliki rasa rindu yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Ada kerinduan yang tidak tertuju pada seseorang, tidak pula pada tempat tertentu. Ia hadir begitu saja, terutama di saat-saat sunyi. Perasaan seperti sedang merindukan sesuatu yang sangat dekat, tetapi tidak dapat disebutkan namanya. Kerinduan ini sering muncul tanpa sebab yang jelas. Saat memandang langit malam, ketika mendengar suara angin, atau ketika hati tiba-tiba terasa tenang tanpa alasan. Ada getaran halus yang membuat dada terasa penuh oleh rasa yang sulit dijelaskan. Sebagian orang mencoba mengabaikannya, mengisi hidup dengan kesibukan agar tidak merasakannya terlalu dalam. Namun bagi jiwa yang peka, kerinduan itu justru menjadi kompas batin. Ia mengingatkan bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar rutinitas. Bahwa ada bagian dalam diri yang selalu mencari makna sejati. Kerinduan ini bukan kesedihan, ia lebih mirip panggilan pulang. Seperti seorang pengembara yang samar-samar mengingat rumahnya meski telah lama pergi. Kadang kerinduan itu membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungannya. Ia tidak sepenuhnya puas dengan pencapaian duniawi, bukan karena menolak kehidupan, tetapi karena hatinya tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Perasaan ini perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai menghargai momen sederhana, menemukan keindahan dalam hal kecil, merasakan kedamaian dalam keheningan. Kerinduan batin menjadi jembatan antara diri yang sekarang dengan diri yang lebih sejati. Ia menarik seseorang untuk terus bertumbuh, terus mencari makna, terus mendekat pada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan suatu saat, ia menyadari bahwa kerinduan itu bukan untuk dihilangkan. Ia adalah cahaya yang menuntun perjalanan jiwa sepanjang hidup. Karena kerinduan terdalam bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang mengingat asal kedamaiannya yang paling hakiki. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah benar-benar kamu rencanakan, kamu sampai pada satu kesadaran yang terasa sangat sederhana, namun begitu dalam, bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh seseorang berjalan, melainkan seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri. Mungkin saat ini kamu sedang duduk dalam diam, mendengarkan setiap kata dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari dirimu yang terasa tenang, seolah sesuatu yang lama tertidur perlahan mulai terbangun. Bukan karena kata-kata ini memiliki kekuatan khusus, tetapi karena hatimu sendiri memang sudah siap untuk mendengar. Kadang manusia tidak membutuhkan jawaban baru. Ia hanya membutuhkan pengingat lembut tentang sesuatu yang sebenarnya sudah ia ketahui sejak lama. Hidup sering membawa kita berlari terlalu jauh. Kita mengejar pengakuan, keamanan, kepastian, dan berbagai hal yang terlihat penting di permukaan. Namun dalam perjalanan itu, tanpa sadar kita meninggalkan satu hal yang paling berharga, kedekatan dengan diri sendiri. Dan ketika suatu hari langkah mulai melambat, ketika hati mulai lelah berpura-pura kuat, ketika dunia tidak lagi terasa sejelas dulu, disitulah pintu kesadaran perlahan terbuka. Bukan pintu yang mengubah hidup secara tiba-tiba, melainkan pintu yang mengajak pulang. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi kembali kepada keheningan batin yang selama ini menunggu untuk disadari. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Tempat di mana kamu tidak diukur oleh pencapaian, tidak dinilai oleh kegagalan, dan tidak dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Mungkin kamu pernah merasa hidup terlalu berat, pernah merasa tidak dimengerti, pernah bertanya mengapa jalanmu berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi sekarang, perlahan kamu mulai melihat bahwa semua itu bukan kesalahan arah. Itu adalah bagian dari pembentukan. Seperti batu yang diasah oleh waktu, setiap pengalaman membentuk sisi-sisi halus dalam dirimu. Bahkan luka yang dulu terasa menyakitkan ternyata membawa pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan semata. Tidak ada perjalanan jiwa yang sia-sia. Setiap air mata pernah memiliki makna. Setiap kesabaran pernah menumbuhkan kekuatan. Setiap kesendirian pernah membuka ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu telah berubah jauh lebih kuat daripada dirimu yang dulu. Bukan kuat karena tidak pernah jatuh, tetapi kuat karena tetap memilih bangkit meski tidak ada yang melihat perjuanganmu. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti mencari validasi dari dunia luar. Ia tidak lagi membutuhkan tepuk tangan untuk merasa berarti. Ia menemukan ketenangan hanya dengan mengetahui bahwa hatinya selaras dengan jalan kebaikan. Di titik itu,
hidup terasa berbeda. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tetapi hatimu tidak lagi mudah goyah. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Seperti laut yang tetap dalam meski permukaannya bergelombang. Ketenangan ini tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, melalui penerimaan demi penerimaan. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Menerima bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran. Dan ketika penerimaan itu hadir, sesuatu yang indah terjadi, kamu mulai hidup dengan lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu belajar mempercayai proses yang sedang berjalan. Ada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan batin, bahwa segala sesuatu datang pada waktunya sendiri. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna. Tidak perlu memaksa diri memahami semuanya hari ini. Jiwa memiliki ritmenya sendiri, seperti bunga yang mekar tanpa tergesa mengikuti musimnya. Mungkin selama ini kamu merasa berjalan sendirian. Namun sebenarnya, setiap langkahmu selalu ditemani oleh kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam diri. Kesadaran itulah yang membimbingmu melewati keputusan sulit, yang menguatkanmu saat hampir menyerah, dan yang mengingatkanmu untuk tetap menjadi pribadi yang lembut di dunia yang keras. Menjadi lembut bukan kelemahan, justru di sanalah kekuatan sejati berada. Karena tidak semua orang mampu tetap baik setelah terluka. Tidak semua orang mampu tetap percaya setelah kecewa. Dan tidak semua orang mampu tetap tenang ketika dunia berubah begitu cepat. Jika hari ini kamu masih memiliki hati yang mampu merasakan, mampu peduli, mampu berharap, itu sudah menjadi tanda bahwa cahaya di dalam dirimu belum pernah padam. Kadang kita lupa bahwa keberadaan kita sendiri sudah memiliki arti. Kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, hingga lupa bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang terlambat. Tidak ada pertumbuhan yang sia-sia. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan yang sunyi namun agung. Dan mungkin, alasan kamu berada di sini saat ini bukan kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang sedang mencari ketenangan, mencari makna, atau sekadar mencari tempat untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Jika demikian, biarkan momen ini menjadi ruang napas bagi hatimu. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa kamu masih di sini, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, memahami, dan mencintai hidup dengan cara yang lebih dalam. Tidak perlu menjadi sempurna untuk layak merasa damai. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya sebagai dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berjalan dengan kesadaran itu, dunia mungkin tidak berubah secara drastis, tetapi cara kamu melihat dunia akan berubah sepenuhnya. Hal-hal kecil menjadi berharga, waktu terasa lebih bermakna, hubungan menjadi lebih tulus. Bahkan kesunyian pun terasa seperti sahabat, bukan lagi musuh. Inilah perjalanan jiwa yang sesungguhnya, perjalanan kembali mengenal cahaya yang sejak awal sudah ada di dalam diri. Sebelum kita benar-benar berpisah dalam keheningan setelah kata-kata ini berakhir, izinkan satu pengingat lembut tinggal di hatimu. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu tidak sedang gagal, dan kamu tidak berjalan tanpa arah. Kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan sejati seringkali terjadi dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, hanya disaksikan oleh hatimu sendiri. Jika apa yang kamu rasakan malam ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, simpanlah perasaan itu. Jangan terburu-buru melupakannya, biarkan ia menjadi cahaya kecil yang menemani langkahmu setelah ini. Mungkin esok hari dunia kembali ramai, rutinitas kembali memanggil, tanggung jawab kembali menunggu. Namun semoga ada bagian dari ketenangan ini yang tetap tinggal bersamamu. Bagian yang mengingatkan bahwa di tengah kesibukan apapun, kamu selalu memiliki tempat untuk kembali, ruang hening di dalam hatimu sendiri. Dan jika suatu hari kamu merasa lelah lagi, merasa kehilangan arah lagi, atau merasa dunia terlalu berat untuk dipahami, ingatlah bahwa perjalanan jiwa tidak pernah benar-benar berakhir. Ia selalu memberi kesempatan baru untuk memulai dengan kesadaran yang lebih dalam. Terima kasih telah hadir dalam perjalanan sunyi ini. Semoga setiap langkahmu dipenuhi ketenangan. Semoga setiap pencarianmu menemukan makna. Semoga hatimu selalu menemukan jalan pulang ke tempat paling damai yang tidak pernah jauh darimu. Sampai kita bertemu kembali dalam ruang refleksi berikutnya, tetaplah berjalan dengan lembut, tetaplah menjaga cahaya di dalam dirimu, dan biarkan hidup mengungkapkan keindahannya sedikit demi sedikit, tepat pada waktunya. Menurut pendapat saya,
Jiwa yang benar-benar terbangun bukanlah jiwa yang paling banyak mengetahui, melainkan jiwa yang mulai mampu mendengar bisikan sunyi di dalam dirinya sendiri. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti sejenak tanpa benar-benar berniat berhenti. Dunia tetap bergerak seperti biasa, suara kendaraan masih berlalu, percakapan tetap terjadi, tawa masih terdengar di kejauhan, namun di dalam dada muncul ruang hening yang tidak dapat dijelaskan. Seolah waktu berjalan sedikit lebih lambat, dan di antara detik-detik itu ada sesuatu yang memanggil dengan cara yang sangat lembut. Mungkin kamu pernah merasakannya, perasaan seperti sedang berada di tengah banyak orang, tetapi hati berdiri sendirian di sebuah tempat yang tidak terlihat oleh siapapun. Bukan kesepian yang menyakitkan, melainkan kesunyian yang anehnya terasa akrab. Seperti pulang ke tempat yang pernah dikenal, tetapi tidak ingat kapan pertama kali datang ke sana. Kadang perasaan itu hadir tanpa alasan. Saat malam turun dan lampu mulai redup, atau ketika pagi datang terlalu tenang, ada kesadaran halus yang muncul bahwa hidup ini lebih luas daripada apa yang terlihat oleh mata. Bahwa ada lapisan makna yang tidak bisa disentuh oleh kata-kata biasa. Dan tanpa sadar, hatimu mulai bertanya, bukan tentang dunia, tetapi tentang dirimu sendiri. Mengapa perjalanan terasa berbeda? Mengapa hal-hal yang dulu terasa penting perlahan kehilangan daya tariknya? Mengapa keramaian tidak lagi sepenuhnya mengisi ruang batin, sementara keheningan justru terasa menenangkan? Pertanyaan-pertanyaan itu tidak datang sebagai suara keras. Ia hadir seperti embun yang turun perlahan di atas daun, hampir tidak terasa, tetapi meninggalkan jejak yang nyata. Ada jiwa yang hidup mengikuti arus, dan ada jiwa yang suatu hari tersadar bahwa ia sedang dibawa menuju arah tertentu. Bukan karena memilih, tetapi karena dipanggil. Panggilan itu tidak menggunakan bahasa manusia. Ia hadir dalam bentuk rasa, dalam bentuk kepekaan, dalam bentuk kerinduan yang tidak memiliki nama. Barangkali itulah sebabnya beberapa pengalaman hidup terasa begitu dalam, bahkan ketika orang lain menganggapnya biasa saja. Ada hal-hal kecil yang mampu menyentuhmu lebih lama daripada yang seharusnya. Sebuah kata sederhana, tatapan seseorang, atau bahkan angin yang berhembus di sore hari bisa membawa perasaan yang sulit dijelaskan. Seolah ada bagian dalam dirimu yang selalu terjaga. Bagian itu tidak tertarik pada kebisingan yang berlebihan. Ia lebih menyukai makna daripada penampilan, kedalaman daripada keramaian, dan kejujuran daripada pengakuan. Dunia mungkin melihatnya sebagai keheningan, tetapi sebenarnya itu adalah bentuk mendengarkan yang lebih dalam. Tidak semua orang memahami keadaan ini, dan mungkin memang tidak perlu dipahami oleh semua orang. Karena ada perjalanan yang hanya bisa dilalui oleh hati, bukan oleh penjelasan. Seringkali, jiwa yang mulai terbangun melewati fase di mana ia merasa asing terhadap arah hidupnya sendiri. Bukan karena tersesat, tetapi karena sedang meninggalkan versi lama dari dirinya. Seperti pohon yang diam-diam menggugurkan daun sebelum musim baru datang, proses itu berlangsung tanpa suara, tanpa pengumuman. Dari luar, tidak ada yang berubah. Tetapi di dalam, segalanya sedang bergeser. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa beberapa hubungan terasa menjauh dengan sendirinya. Bukan karena kebencian, bukan pula karena kesalahan, melainkan karena getaran batin yang tidak lagi sama. Ada jalan yang perlahan memisahkan tanpa pertengkaran, tanpa drama, hanya dengan kesadaran yang tumbuh pelan. Dan di tengah perubahan itu, muncul rasa lelah yang berbeda. Bukan lelah fisik, tetapi lelah berpura-pura menjadi seseorang yang sebenarnya bukan dirimu. Lelah mengikuti ritme yang tidak lagi selaras dengan suara hati. Namun anehnya, di balik kelelahan itu ada ketenangan yang mulai tumbuh. Seperti seseorang yang akhirnya berhenti berlari setelah perjalanan panjang, lalu menyadari bahwa yang ia cari selama ini ternyata bukan tujuan di depan, melainkan kedalaman di dalam dirinya sendiri. Ada momen ketika kamu mulai melihat hidup dengan cara yang lebih lembut. Tidak lagi terburu-buru menghakimi, tidak mudah marah, dan perlahan memahami bahwa setiap manusia membawa luka yang tidak terlihat. Empati datang tanpa dipanggil, seolah hatimu belajar memahami bahasa yang sebelumnya asing. Dan mungkin kamu bertanya dalam diam, mengapa perasaan ini datang sekarang? Jawabannya tidak perlu dicari dengan keras. Karena beberapa hal bukan untuk dipahami melalui pikiran, melainkan untuk dirasakan melalui kesadaran yang perlahan terbuka. Bayangkan sebuah lampu kecil di ruang gelap. Ia tidak langsung menerangi seluruh ruangan, tetapi cukup untuk membuatmu melihat bahwa kamu tidak benar-benar berada dalam kegelapan. Begitulah kesadaran batin bekerja, tidak mengejutkan, tidak memaksa,
hanya hadir perlahan hingga akhirnya kamu menyadari bahwa cahaya itu sudah lama ada. Kadang hidup membawa seseorang melewati pengalaman yang terasa berat bukan untuk menghukum, tetapi untuk mengikis lapisan yang menutupi dirinya yang sejati. Setiap kehilangan, setiap kegagalan, setiap kekecewaan menjadi seperti tangan tak terlihat yang membentuk ulang arah perjalanan. Dan suatu hari, tanpa disadari, kamu mulai melihat masa lalu dengan rasa syukur yang tenang. Bukan karena semuanya mudah, tetapi karena kamu mulai memahami bahwa setiap kejadian memiliki bahasa rahasia yang hanya bisa dibaca setelah hati menjadi cukup tenang. Ada keindahan dalam proses menjadi sadar. Keindahan yang tidak ramai, tidak mencolok, tetapi dalam dan hangat. Seperti cahaya fajar yang perlahan menggantikan malam tanpa suara gemuruh. Di titik ini, seseorang biasanya mulai merasakan hubungan yang berbeda dengan kehidupan. Alam terasa lebih hidup, langit seolah berbicara tanpa kata. Bahkan kesunyian memiliki makna yang tidak pernah terasa sebelumnya. Seakan ada warisan halus yang perlahan terbangun dari dalam diri, bukan sesuatu yang diberikan dari luar, melainkan sesuatu yang sejak awal sudah ada, hanya tertidur cukup lama. Warisan itu bukan tentang kebesaran dunia, melainkan tentang kejernihan hati. Tentang kemampuan melihat makna di balik peristiwa sederhana. Tentang keberanian untuk tetap lembut di dunia yang sering mengajarkan keras. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, perjalanan ini bukan dimulai hari ini. Ia sudah berjalan sejak lama, melalui jejak pengalaman, melalui doa-doa yang pernah dipanjatkan dengan air mata, melalui harapan yang pernah hampir padam namun tetap menyisakan cahaya kecil. Ada garis tak terlihat yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan sesuatu yang sedang menunggu di depan. Garis itu tidak dapat dilihat oleh mata, tetapi dapat dirasakan oleh jiwa yang mulai peka. Ketika seseorang sampai pada kesadaran ini, ia tidak merasa lebih tinggi dari siapapun. Justru sebaliknya, ia merasa lebih dekat dengan kerendahan hati. Karena semakin dalam seseorang mengenal dirinya, semakin ia memahami betapa luasnya misteri kehidupan. Dan di sanalah ketenangan mulai tumbuh. Bukan ketenangan karena semua masalah hilang, tetapi ketenangan karena hati tidak lagi melawan arus yang memang harus dilalui. Ada penerimaan yang lembut, seperti sungai yang mengalir tanpa menolak bentuk jalannya. Jika kamu berada di sini sekarang, mungkin bukan kebetulan. Mungkin hatimu sedang cukup tenang untuk mendengar sesuatu yang sebelumnya tertutup oleh kebisingan dunia. Sesuatu yang tidak memaksa, tidak mendesak, hanya menunggu untuk disadari. Karena ada jiwa yang hidup sekadar menjalani hari, dan ada jiwa yang perlahan menyadari bahwa setiap hari sebenarnya adalah panggilan untuk kembali mengenal dirinya yang paling dalam. Dan ketika kesadaran itu mulai terbuka, perjalanan batin pun berubah arah. Bukan lagi mencari keluar, melainkan pulang ke dalam. Di sanalah langkah baru diam-diam dimulai. Seperti pintu yang terbuka perlahan tanpa suara, ada pemahaman yang satu demi satu muncul dari kedalaman rasa. Bukan untuk membebani, bukan untuk menguji, tetapi untuk memperlihatkan jejak-jejak halus yang selama ini mungkin telah hadir dalam hidupmu tanpa pernah disadari sepenuhnya. Kini, biarkan hati melangkah sedikit lebih dekat, karena apa yang selama ini terasa samar perlahan akan menampakkan dirinya, sebagaimana cahaya yang akhirnya terlihat oleh mata yang telah terbiasa dengan keheningan. 1. Sejak kecil merasa berbeda dari lingkungan. Ada jiwa yang sejak awal hidupnya berjalan tanpa banyak pertanyaan, mengikuti arus sebagaimana kebanyakan orang melakukannya. Namun ada pula jiwa yang sejak masa paling awal sudah merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bukan merasa lebih baik, bukan pula merasa lebih buruk, tetapi ada kesadaran samar bahwa dirinya melihat dunia dengan cara yang sedikit berbeda. Sejak kecil, mungkin kamu pernah merasa seperti sedang mengamati kehidupan dari jarak yang tidak terlihat. Saat anak-anak lain larut dalam kegembiraan sederhana, hatimu sesekali diam, memperhatikan hal-hal kecil yang tidak dianggap penting oleh orang lain. Kamu bisa duduk lama hanya memandangi langit, memikirkan sesuatu yang bahkan tidak bisa kamu ungkapkan dengan kata-kata. Orang lain mungkin menganggap itu lamunan biasa, tetapi bagimu, ada kedalaman rasa yang nyata. Seolah ada pertanyaan yang hidup di dalam diri sebelum kamu mengenal bahasa untuk mengungkapkannya. Perasaan berbeda itu seringkali tidak nyaman. Ada momen ketika kamu mencoba menyesuaikan diri, berusaha menjadi sama seperti lingkungan sekitar agar tidak terlihat asing. Kamu tertawa ketika orang lain tertawa, mengikuti kebiasaan yang sama, mencoba menyukai apa yang disukai banyak orang. Namun di dalam hati, selalu ada ruang yang tetap sunyi.
Ruang itu bukan kekosongan, justru di sanalah kesadaran tumbuh perlahan. Jiwa seperti ini biasanya lebih peka terhadap suasana. Ia dapat merasakan perubahan emosi di ruangan tanpa ada yang berbicara. Ia menangkap makna di balik nada suara, memahami perasaan orang lain bahkan sebelum mereka menjelaskannya. Sensitivitas ini bukan kelemahan, melainkan tanda bahwa batin sudah terbiasa mendengarkan sesuatu yang lebih halus. Kadang pengalaman hidup membuatnya merasa terasing. Ada fase ketika ia bertanya, mengapa dirinya tidak mudah merasa cocok di banyak tempat? Mengapa percakapan dangkal terasa melelahkan? Mengapa hatinya lebih nyaman dalam keheningan daripada keramaian? Namun perlahan ia menyadari bahwa perbedaan itu bukan kesalahan. Ia hanyalah cara jiwa mengenali jalannya sendiri. Seperti benih yang tidak tumbuh bersamaan dengan tanaman lain, bukan berarti ia gagal tumbuh. Ia hanya memiliki musim yang berbeda. Dan seringkali, benih yang tumbuh paling lambat justru memiliki akar paling dalam. Perasaan berbeda sejak kecil sering menjadi awal dari perjalanan batin yang panjang. Bukan perjalanan yang terlihat dari luar, tetapi perjalanan memahami diri, memahami makna, dan memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang menjadi sama dengan orang lain. Pada akhirnya, jiwa mulai menerima bahwa dirinya tidak perlu selalu dimengerti. Karena ada bagian dari perjalanan hidup yang memang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Dan dari penerimaan itu, lahirlah ketenangan pertama, ketenangan menjadi diri sendiri tanpa perlu menyembunyikan kepekaan yang sejak awal telah menjadi bagian dari dirinya. 2. Sering mengalami ujian hidup lebih berat. Ada pola yang sering tidak disadari oleh banyak orang. Beberapa jiwa seolah berjalan melalui jalan hidup yang lebih terjal dibandingkan yang lain. Bukan karena nasib tidak adil, melainkan karena kehidupannya dibentuk melalui pengalaman yang dalam. Sejak awal, hidup mungkin tidak selalu berjalan mudah. Ada kehilangan yang datang terlalu cepat, ada kekecewaan yang terasa terlalu dalam, atau ada situasi yang memaksa hati menjadi dewasa sebelum waktunya. Saat orang lain menikmati fase hidup dengan ringan, kamu justru belajar memahami luka, kesabaran, dan ketahanan batin. Pada masa-masa itu, sering muncul pertanyaan sunyi, mengapa harus seberat ini? Jawaban tidak pernah datang secara langsung. Namun seiring waktu, sesuatu berubah di dalam diri. Ujian yang awalnya terasa seperti beban perlahan berubah menjadi ruang pembelajaran yang tidak terlihat. Kesedihan mengajarkan empati, kegagalan mengajarkan kerendahan hati, penolakan mengajarkan kekuatan untuk berdiri tanpa bergantung pada pengakuan orang lain. Jiwa yang sering diuji biasanya belajar melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih luas. Ia tidak mudah menilai seseorang hanya dari permukaan, karena ia tahu setiap manusia membawa perjuangan yang tidak terlihat. Ada saat di mana rasa lelah muncul, seolah hidup tidak memberi jeda. Namun justru di titik paling lemah itu, seseorang mulai menemukan kekuatan yang sebelumnya tidak ia sadari. Kekuatan yang tenang, bukan kekuatan untuk melawan dunia, tetapi kekuatan untuk tetap lembut meskipun pernah terluka. Kekuatan untuk tetap percaya meski pernah kecewa. Kekuatan untuk tetap berjalan meski arah belum sepenuhnya jelas. Ujian hidup sering menjadi cara kehidupan membersihkan lapisan-lapisan yang tidak diperlukan. Ia mengikis kesombongan, mengurangi ketergantungan pada hal-hal luar, dan perlahan membawa jiwa kembali kepada inti dirinya. Dan suatu hari, ketika menoleh ke belakang, kamu mulai menyadari bahwa pengalaman-pengalaman berat itu tidak menghancurkanmu. Justru mereka membentuk kedalaman yang membuatmu mampu memahami kehidupan dengan cara yang lebih bijaksana. Apa yang dulu terasa sebagai penderitaan perlahan berubah menjadi sumber kekuatan batin. Seperti batu yang terus ditempa air, kerasnya pengalaman justru menghaluskan hati. 3. Memiliki intuisi yang tajam tanpa belajar. Ada jenis pemahaman yang tidak datang dari membaca atau mendengar penjelasan. Ia muncul begitu saja, seperti mengetahui arah angin tanpa harus melihatnya. Sebuah rasa yang hadir sebelum pikiran sempat menyusun alasan. Kamu mungkin pernah merasakan mengetahui sesuatu tanpa tahu bagaimana kamu mengetahuinya. Perasaan bahwa suatu keadaan tidak tepat, atau keyakinan mendalam bahwa sesuatu akan terjadi, dan seringkali perasaan itu terbukti benar. Intuisi bukan suara keras. Ia hampir seperti bisikan halus yang mudah diabaikan jika hati terlalu sibuk. Namun bagi jiwa yang peka, bisikan itu terasa jelas. Kadang ia muncul sebagai rasa tidak nyaman saat berada di dekat seseorang tertentu. Kadang sebagai ketenangan mendalam ketika berada di tempat yang tepat. Kadang pula sebagai dorongan untuk melakukan sesuatu tanpa alasan logis, tetapi kemudian membawa kebaikan yang tidak terduga.
Jiwa yang memiliki intuisi tajam biasanya belajar melalui perasaan, bukan hanya melalui pengalaman luar. Ia membaca energi suasana, menangkap makna di balik diam, dan memahami keadaan tanpa perlu banyak penjelasan. Namun kemampuan ini sering membuatnya merasa berbeda, karena tidak semua orang memahami keputusan yang diambil berdasarkan rasa batin. Dunia lebih sering menghargai logika yang terlihat, sementara intuisi bekerja dalam wilayah yang tidak kasat mata. Ada fase ketika seseorang meragukan dirinya sendiri. Ia mencoba mengabaikan perasaan batinnya demi mengikuti suara mayoritas. Tetapi setiap kali itu terjadi, hatinya terasa gelisah. Seiring waktu, ia belajar mempercayai keheningan di dalam dirinya. Intuisi sebenarnya adalah bentuk kedekatan dengan kesadaran terdalam. Ia tumbuh ketika seseorang mulai jujur pada dirinya sendiri, ketika hati tidak lagi terlalu bising oleh ketakutan atau keinginan berlebihan. Semakin seseorang tenang, semakin jelas suara batinnya. Dan pada akhirnya, intuisi bukan tentang mengetahui masa depan, melainkan tentang merasakan arah yang selaras dengan jiwa. 4. Hati mudah tersentuh oleh hal spiritual. Ada momen tertentu yang bagi sebagian orang terasa biasa saja, tetapi bagi jiwa tertentu terasa sangat dalam. Mendengar kalimat bijak sederhana bisa membuat mata berkaca-kaca. Melihat langit senja menghadirkan rasa haru tanpa sebab. Mendengar doa yang lirih mampu menenangkan hati lebih dari apapun di dunia. Kepekaan seperti ini bukan kelemahan emosional. Ia adalah tanda bahwa hati memiliki hubungan yang hidup dengan makna. Ketika seseorang mulai mudah tersentuh oleh hal-hal spiritual, ia biasanya merasakan kerinduan yang tidak dapat dijelaskan. Kerinduan akan kedamaian, akan kejujuran batin, akan sesuatu yang terasa lebih abadi daripada kesibukan dunia. Ia mungkin tetap menjalani kehidupan seperti biasa, tetapi ada bagian dalam dirinya yang selalu mencari kedalaman. Keramaian tidak lagi sepenuhnya memuaskan. Pencapaian dunia terasa sementara. Yang dicari bukan lagi sekadar keberhasilan luar, tetapi ketenangan dalam. Dalam momen-momen sunyi, hatinya terasa lebih hidup. Ia menemukan kenyamanan dalam doa, dalam refleksi, dalam diam yang penuh kesadaran. Seolah ada ruang di dalam dirinya yang terbuka setiap kali ia mendekat pada keheningan. Perubahan ini sering datang perlahan. Tidak dramatis, tidak mengejutkan. Hanya rasa damai yang tumbuh sedikit demi sedikit. Dan semakin ia mengikuti panggilan batin itu, semakin ia memahami bahwa spiritualitas bukan tentang terlihat suci, melainkan tentang menjadi jujur terhadap diri sendiri. Tentang belajar menerima hidup dengan hati yang lapang. Tentang menyadari bahwa di balik setiap peristiwa ada makna yang lebih dalam. Pada titik ini, seseorang tidak lagi mencari jawaban di luar dirinya semata. Ia mulai menemukan bahwa ketenangan sejati selalu berawal dari dalam hati yang bersedia mendengar. Dan ketika hati sudah mampu tersentuh oleh hal-hal halus, dunia tidak lagi terasa kosong. Segala sesuatu memiliki makna, bahkan dalam kesunyian yang paling sederhana. 5. Sering mengalami kesendirian yang membentuk kedewasaan. Ada masa dalam hidup ketika seseorang dikelilingi banyak orang, tetapi tetap merasakan ruang sunyi yang tidak dapat diisi oleh kehadiran siapapun. Kesendirian itu tidak selalu datang karena ditinggalkan, terkadang justru hadir di tengah keramaian. Ia muncul perlahan, seperti kabut tipis yang menyelimuti batin tanpa suara. Pada awalnya, kesendirian terasa membingungkan. Ada keinginan untuk dimengerti, untuk menemukan seseorang yang benar-benar memahami isi hati tanpa perlu banyak penjelasan. Namun waktu demi waktu mengajarkan bahwa tidak semua perjalanan harus ditemani. Ada bagian dari hidup yang memang harus dilalui sendirian agar jiwa dapat mendengar dirinya sendiri dengan lebih jelas. Kesendirian menjadi ruang belajar yang paling jujur. Dalam keheningan, seseorang mulai bertemu dengan pikirannya sendiri, dengan kenangan yang selama ini dihindari, dengan pertanyaan yang tidak pernah sempat dijawab. Tidak ada distraksi, tidak ada topeng sosial, hanya dirinya dan suara batin yang perlahan menjadi semakin nyata. Awalnya terasa berat, pikiran berisik, emosi naik turun, dan hati seperti mencari tempat berpegangan. Tetapi perlahan, sesuatu berubah. Kesendirian yang dulu terasa kosong, mulai terasa hangat. Ia menjadi tempat istirahat dari dunia yang terlalu bising. Di saat sendiri, seseorang mulai memahami dirinya tanpa tekanan penilaian. Ia belajar menerima kelemahan tanpa rasa malu. Ia belajar berdamai dengan masa lalu tanpa perlu menghapusnya. Kesendirian mengajarkan kedewasaan yang tidak bisa diberikan oleh nasihat siapapun. Karena hanya dalam diam seseorang benar-benar melihat siapa dirinya ketika tidak sedang berusaha menjadi apapun.
Banyak jiwa yang tumbuh justru bukan saat hidup berjalan mudah, tetapi saat ia harus berdiri tanpa sandaran. Ketika tidak ada yang datang menyelamatkan, ia menemukan bahwa di dalam dirinya ternyata ada kekuatan yang selama ini tersembunyi. Kesendirian juga membuat hati menjadi lebih lembut. Ia memahami rasa sepi orang lain karena pernah mengalaminya. Ia tidak lagi mudah menghakimi, karena tahu setiap manusia memiliki ruang sunyi yang tidak terlihat. Dan suatu hari, ia menyadari bahwa kesendirian bukan hukuman. Ia adalah ruang pembentukan. Seperti malam yang memberi kesempatan bagi bintang untuk terlihat, kesunyian memberi kesempatan bagi jiwa untuk bersinar dengan caranya sendiri. Dari sanalah kedewasaan lahir, bukan kedewasaan usia, tetapi kedewasaan hati yang tidak lagi takut berada bersama dirinya sendiri. 6. Kehadirannya membawa ketenangan bagi orang lain. Ada orang-orang yang tidak banyak berbicara, tidak berusaha menjadi pusat perhatian, namun kehadirannya selalu terasa menenangkan. Tanpa disadari, orang lain merasa nyaman berada di dekatnya. Percakapan mengalir lebih jujur, hati terasa lebih ringan, dan suasana menjadi damai tanpa alasan yang jelas. Jiwa seperti ini sering tidak menyadari pengaruhnya sendiri. Ia merasa dirinya biasa saja, bahkan terkadang merasa tidak cukup istimewa. Namun orang lain melihat sesuatu yang berbeda, sebuah ketenangan yang tidak dibuat-buat. Ketenangan itu bukan berasal dari kata-kata bijak atau sikap yang dipaksakan, melainkan dari perjalanan batin yang telah melewati banyak proses. Setiap luka yang pernah diterima, setiap kesedihan yang pernah dipeluk dengan sabar, perlahan membentuk energi yang lembut. Tanpa sadar, ia belajar memahami tanpa menghakimi, mendengar tanpa tergesa memberi nasihat, dan hadir tanpa membawa beban tuntutan. Orang-orang sering datang untuk bercerita kepadanya, bukan karena ia memiliki semua jawaban, tetapi karena ia mampu mendengarkan dengan hati yang terbuka. Dalam kehadirannya, orang lain merasa aman menjadi diri sendiri. Ketenangan ini bukan sesuatu yang bisa dipelajari secara instan. Ia lahir dari penerimaan diri yang panjang, dari proses berdamai dengan kehidupan, dari kemampuan melihat bahwa setiap manusia sedang berjuang dengan caranya masing-masing. Jiwa yang membawa ketenangan biasanya tidak suka keributan yang tidak perlu. Ia memilih kata dengan lembut, menjaga perasaan tanpa berpura-pura, dan lebih menghargai kedalaman daripada perhatian sesaat. Kadang ia merasa lelah karena sering menjadi tempat bersandar bagi banyak orang. Namun di balik itu, ada kepuasan batin yang halus, perasaan bahwa keberadaannya memiliki makna tanpa harus diakui secara besar-besaran. Kehadirannya seperti pohon rindang di tengah perjalanan panjang. Orang-orang mungkin hanya singgah sebentar untuk berteduh, tetapi keteduhan itu meninggalkan kesan yang dalam. Dan tanpa disadari, ketenangan yang ia berikan kepada orang lain sebenarnya adalah pantulan dari kedamaian yang mulai tumbuh di dalam dirinya sendiri. 7. Selalu dipanggil kembali ke jalan kebaikan. Ada fase dalam hidup ketika seseorang menjauh dari dirinya sendiri. Ia mungkin terseret oleh keadaan, oleh pilihan yang keliru, atau oleh kelelahan yang membuatnya kehilangan arah. Namun anehnya, setiap kali ia berjalan terlalu jauh, selalu ada peristiwa yang membawanya kembali. Kadang melalui kejadian yang mengguncang, kadang melalui pertemuan tak terduga, kadang hanya melalui satu kalimat sederhana yang tiba-tiba menyentuh hati sangat dalam. Seolah ada tangan tak terlihat yang menuntunnya pulang. Jiwa seperti ini tidak pernah benar-benar hilang arah, meskipun sempat merasa tersesat. Ada sesuatu di dalam dirinya yang selalu menolak tenggelam terlalu lama. Hati kecilnya terus mengetuk, mengingatkan dengan cara yang lembut namun tidak bisa diabaikan. Ketika ia mencoba mengabaikan suara batin, hidup terasa berat. Ada kegelisahan yang sulit dijelaskan. Tetapi ketika ia kembali mendekat pada kebaikan, hatinya langsung terasa lebih ringan, seolah menemukan kembali tempat yang seharusnya. Pengalaman ini membuatnya memahami bahwa hidup bukan sekadar tentang kebebasan memilih, tetapi juga tentang panggilan yang lebih dalam dari sekadar keinginan sesaat. Ia mulai menyadari bahwa setiap kesalahan bukan akhir perjalanan, melainkan bagian dari proses kembali mengenal cahaya dalam dirinya. Tidak ada rasa putus asa yang bertahan lama, karena selalu ada jalan pulang yang terbuka. Kesadaran ini menumbuhkan harapan yang tenang, bahwa selama hati masih mampu merasakan penyesalan dan kerinduan pada kebaikan, maka arah hidup belum pernah benar-benar hilang. Jiwa yang sering dipanggil kembali biasanya memiliki hubungan batin yang kuat dengan makna hidup. Ia mungkin jatuh, tetapi tidak pernah betah berada jauh dari kedamaian. Dan seiring waktu, ia belajar bahwa panggilan itu bukan tekanan,
melainkan kasih sayang kehidupan yang tidak pernah berhenti menuntunnya. 8. Memiliki rasa rindu yang tidak dapat dijelaskan oleh dunia. Ada kerinduan yang tidak tertuju pada seseorang, tidak pula pada tempat tertentu. Ia hadir begitu saja, terutama di saat-saat sunyi. Perasaan seperti sedang merindukan sesuatu yang sangat dekat, tetapi tidak dapat disebutkan namanya. Kerinduan ini sering muncul tanpa sebab yang jelas. Saat memandang langit malam, ketika mendengar suara angin, atau ketika hati tiba-tiba terasa tenang tanpa alasan. Ada getaran halus yang membuat dada terasa penuh oleh rasa yang sulit dijelaskan. Sebagian orang mencoba mengabaikannya, mengisi hidup dengan kesibukan agar tidak merasakannya terlalu dalam. Namun bagi jiwa yang peka, kerinduan itu justru menjadi kompas batin. Ia mengingatkan bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekadar rutinitas. Bahwa ada bagian dalam diri yang selalu mencari makna sejati. Kerinduan ini bukan kesedihan, ia lebih mirip panggilan pulang. Seperti seorang pengembara yang samar-samar mengingat rumahnya meski telah lama pergi. Kadang kerinduan itu membuat seseorang merasa berbeda dari lingkungannya. Ia tidak sepenuhnya puas dengan pencapaian duniawi, bukan karena menolak kehidupan, tetapi karena hatinya tahu ada sesuatu yang lebih dalam dari semua itu. Perasaan ini perlahan mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Ia mulai menghargai momen sederhana, menemukan keindahan dalam hal kecil, merasakan kedamaian dalam keheningan. Kerinduan batin menjadi jembatan antara diri yang sekarang dengan diri yang lebih sejati. Ia menarik seseorang untuk terus bertumbuh, terus mencari makna, terus mendekat pada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan luar. Dan suatu saat, ia menyadari bahwa kerinduan itu bukan untuk dihilangkan. Ia adalah cahaya yang menuntun perjalanan jiwa sepanjang hidup. Karena kerinduan terdalam bukanlah tanda kekurangan, melainkan tanda bahwa jiwa sedang mengingat asal kedamaiannya yang paling hakiki. Dan pada akhirnya, setelah perjalanan panjang yang mungkin tidak pernah benar-benar kamu rencanakan, kamu sampai pada satu kesadaran yang terasa sangat sederhana, namun begitu dalam, bahwa hidup bukan tentang seberapa jauh seseorang berjalan, melainkan seberapa dalam ia mengenal dirinya sendiri. Mungkin saat ini kamu sedang duduk dalam diam, mendengarkan setiap kata dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada bagian dari dirimu yang terasa tenang, seolah sesuatu yang lama tertidur perlahan mulai terbangun. Bukan karena kata-kata ini memiliki kekuatan khusus, tetapi karena hatimu sendiri memang sudah siap untuk mendengar. Kadang manusia tidak membutuhkan jawaban baru. Ia hanya membutuhkan pengingat lembut tentang sesuatu yang sebenarnya sudah ia ketahui sejak lama. Hidup sering membawa kita berlari terlalu jauh. Kita mengejar pengakuan, keamanan, kepastian, dan berbagai hal yang terlihat penting di permukaan. Namun dalam perjalanan itu, tanpa sadar kita meninggalkan satu hal yang paling berharga, kedekatan dengan diri sendiri. Dan ketika suatu hari langkah mulai melambat, ketika hati mulai lelah berpura-pura kuat, ketika dunia tidak lagi terasa sejelas dulu, disitulah pintu kesadaran perlahan terbuka. Bukan pintu yang mengubah hidup secara tiba-tiba, melainkan pintu yang mengajak pulang. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, tetapi kembali kepada keheningan batin yang selama ini menunggu untuk disadari. Tempat di mana kamu tidak perlu menjadi siapapun selain dirimu sendiri. Tempat di mana kamu tidak diukur oleh pencapaian, tidak dinilai oleh kegagalan, dan tidak dibandingkan dengan perjalanan orang lain. Ada kedamaian yang hanya bisa ditemukan ketika seseorang berhenti melawan dirinya sendiri. Mungkin kamu pernah merasa hidup terlalu berat, pernah merasa tidak dimengerti, pernah bertanya mengapa jalanmu berbeda dari kebanyakan orang. Tetapi sekarang, perlahan kamu mulai melihat bahwa semua itu bukan kesalahan arah. Itu adalah bagian dari pembentukan. Seperti batu yang diasah oleh waktu, setiap pengalaman membentuk sisi-sisi halus dalam dirimu. Bahkan luka yang dulu terasa menyakitkan ternyata membawa pemahaman yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan semata. Tidak ada perjalanan jiwa yang sia-sia. Setiap air mata pernah memiliki makna. Setiap kesabaran pernah menumbuhkan kekuatan. Setiap kesendirian pernah membuka ruang bagi cahaya untuk masuk. Dan mungkin, tanpa kamu sadari, kamu telah berubah jauh lebih kuat daripada dirimu yang dulu. Bukan kuat karena tidak pernah jatuh, tetapi kuat karena tetap memilih bangkit meski tidak ada yang melihat perjuanganmu. Ada saat dalam hidup ketika seseorang berhenti mencari validasi dari dunia luar. Ia tidak lagi membutuhkan tepuk tangan untuk merasa berarti. Ia menemukan ketenangan hanya dengan mengetahui bahwa hatinya selaras dengan jalan kebaikan. Di titik itu,
hidup terasa berbeda. Masalah tetap ada, tantangan tetap datang, tetapi hatimu tidak lagi mudah goyah. Ada ketenangan yang tidak bergantung pada keadaan. Seperti laut yang tetap dalam meski permukaannya bergelombang. Ketenangan ini tidak datang sekaligus. Ia tumbuh perlahan, melalui penerimaan demi penerimaan. Menerima bahwa tidak semua orang akan memahami perjalananmu. Menerima bahwa tidak semua rencana berjalan sesuai harapan. Menerima bahwa hidup bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesadaran. Dan ketika penerimaan itu hadir, sesuatu yang indah terjadi, kamu mulai hidup dengan lebih ringan. Kamu tidak lagi membawa masa lalu sebagai beban, tetapi sebagai pelajaran. Kamu tidak lagi takut pada masa depan, karena kamu belajar mempercayai proses yang sedang berjalan. Ada kebijaksanaan yang lahir dari perjalanan batin, bahwa segala sesuatu datang pada waktunya sendiri. Tidak perlu terburu-buru menjadi sempurna. Tidak perlu memaksa diri memahami semuanya hari ini. Jiwa memiliki ritmenya sendiri, seperti bunga yang mekar tanpa tergesa mengikuti musimnya. Mungkin selama ini kamu merasa berjalan sendirian. Namun sebenarnya, setiap langkahmu selalu ditemani oleh kesadaran yang perlahan tumbuh di dalam diri. Kesadaran itulah yang membimbingmu melewati keputusan sulit, yang menguatkanmu saat hampir menyerah, dan yang mengingatkanmu untuk tetap menjadi pribadi yang lembut di dunia yang keras. Menjadi lembut bukan kelemahan, justru di sanalah kekuatan sejati berada. Karena tidak semua orang mampu tetap baik setelah terluka. Tidak semua orang mampu tetap percaya setelah kecewa. Dan tidak semua orang mampu tetap tenang ketika dunia berubah begitu cepat. Jika hari ini kamu masih memiliki hati yang mampu merasakan, mampu peduli, mampu berharap, itu sudah menjadi tanda bahwa cahaya di dalam dirimu belum pernah padam. Kadang kita lupa bahwa keberadaan kita sendiri sudah memiliki arti. Kita terlalu sibuk membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain, hingga lupa bahwa setiap jiwa memiliki jalannya masing-masing. Tidak ada perjalanan yang terlambat. Tidak ada pertumbuhan yang sia-sia. Setiap langkah kecil menuju kesadaran adalah kemenangan yang sunyi namun agung. Dan mungkin, alasan kamu berada di sini saat ini bukan kebetulan. Ada bagian dalam dirimu yang sedang mencari ketenangan, mencari makna, atau sekadar mencari tempat untuk beristirahat sejenak dari hiruk-pikuk dunia. Jika demikian, biarkan momen ini menjadi ruang napas bagi hatimu. Tarik napas perlahan, rasakan bahwa kamu masih di sini, masih diberi kesempatan untuk memperbaiki, memahami, dan mencintai hidup dengan cara yang lebih dalam. Tidak perlu menjadi sempurna untuk layak merasa damai. Kamu hanya perlu hadir sepenuhnya sebagai dirimu sendiri. Dan saat kamu mulai berjalan dengan kesadaran itu, dunia mungkin tidak berubah secara drastis, tetapi cara kamu melihat dunia akan berubah sepenuhnya. Hal-hal kecil menjadi berharga, waktu terasa lebih bermakna, hubungan menjadi lebih tulus, bahkan kesunyian pun terasa seperti sahabat, bukan lagi musuh. Inilah perjalanan jiwa yang sesungguhnya, perjalanan kembali mengenal cahaya yang sejak awal sudah ada di dalam diri. Sebelum kita benar-benar berpisah dalam keheningan setelah kata-kata ini berakhir, izinkan satu pengingat lembut tinggal di hatimu. Kamu tidak sedang tertinggal, kamu tidak sedang gagal, dan kamu tidak berjalan tanpa arah. Kamu sedang bertumbuh, dan pertumbuhan sejati seringkali terjadi dalam diam, tanpa sorotan, tanpa pengakuan, hanya disaksikan oleh hatimu sendiri. Jika apa yang kamu rasakan malam ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, simpanlah perasaan itu. Jangan terburu-buru melupakannya, biarkan ia menjadi cahaya kecil yang menemani langkahmu setelah ini. Mungkin esok hari dunia kembali ramai, rutinitas kembali memanggil, tanggung jawab kembali menunggu. Namun semoga ada bagian dari ketenangan ini yang tetap tinggal.